أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita mengawali taklim pada kesempatan malam ini, kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di Raudhah Riyadhil Jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Islam Koja ini, kalau saat ini ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadzal kitab, syukrulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zaid yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Pada taklim yang lalu kita membahas tentang takbiratul ihram, yang diantaranya ketika kita membaca Allahu Akbar tidak boleh memanjangkan huruf hamzah atau huruf alif dalam lafaz Allahnya, karena kalau dipanjangkan itu mengandung huruf istifham. Istifham itu artinya bertanya. Maka kalau bacanya kok Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah Maha Besar, tetapi apakah Allah Maha Besar kalau hamzah atau alifnya dipanjangkan. Kemudian yang kedua, juga tidak boleh memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau akbar ba-nya pendek, itu artinya yang maha besar. Tapi kalau ba-nya itu panjang, dibaca akbar, itu alas. Misalnya kita tempat begini, itu alasnya bawah ini, itu akbar. Maka dua hal ini yang perlu kita perhatikan ketika membaca lafaz Allahu Akbar, khususnya ketika takbiratul ihram. Kemudian kita melanjutkan, terkadang ketika takbiratul ihram timbul was-was, sehingga kadang kita jumpai ada orang yang sholat takbirnya itu berulang-ulang. Allah, enggak jadi. Allah, enggak jadi lagi. Allah, kadang sampai imamnya rukuk masih Allah. Lah kalau yang sholat maghrib, isya, Jumat lama. Lah kalau terawih, terawih kan sistemnya kan ngikutin jargonnya Pak JK waktu nyapres, lebih cepat, lebih baik.
Nah, kalau contoh Allah enggak jadi. Allah enggak jadi. Oh, imamnya keburu dapat 1 rakaat, kita takbiratul ihram aja belum beres. Lah, kalau terjadi seperti ini namanya was-was. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab ini, kitab Nihayatul Zain ini, beliau mengatakan wal waswasatu inda takbiratil ihram. Ketika terjadi waswas saat takbiratul ihram, itu mintala ubisyaiton, termasuk tipu dayanya permainan setan. Wahia, dan waswasah ini, waswas itu tadullu, menunjukkan ala khabalin, rusaknya fil aqli, dalam akal orang tersebut, au jahlin, atau kurangnya pemahaman, fid dini, di dalam agama, sehingga mudah diombang-ambingkan, mudah dibisik-bisiki setan. Lah, kalau terjadi kayak begini bagaimana? Para orang-orang alim, para guru-guru kita, di antaranya yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten dalam kitab ini, wa kana al-ustadz Abu Hasan Asy-Syadzili, adalah seorang ulama namanya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, yu'allimu ashabahu, beliau mengajarkan kepada santri-santrinya, lidaf'il waswasi, untuk menghilangkan waswas. Waswas itu ya bukan hanya ketika mau sholat ya. Was-was itu sering terjadi dalam keseharian kita. Kadang kita udah keluar rumah, begitu nyampe di jalan, tadi kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Kayaknya udah, kayaknya belum, balik lagi. Ini kan was-was. Kadang kita dari rumah nyalain air, nyalain pompa air, padahal udah kita matiin, begitu nyampe jalan timbul was-was. Tadi pompa air udah dimati belum? Tadi rumah udah dikunci belum? Was-was. Was-was itu banyak terjadi dalam segala hal, bukan hanya ketika mau sholat. Ketika mau wudhu itu pun juga terjadi, bisa terjadi was-was. Lah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau mengajarkan kepada santri-santrinya untuk lidaf'il waswasi, menghilangkan atau menolak was-was. Wal khawatir, khawatir ini bahasa Arab tapi udah menjadi bahasa Indonesia. Khawatir itu kan ya khawatir, rasa cemas. Ar-radi'ati, yang itu sifat buruk. Wa yaqulu lahum, dan kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kepada santri-santrinya, man ahassa bidzalik, maka setiap orang yang mengalami itu maksudnya was-was. Was-was baik dalam sholat maupun di luar sholat. Falyadha yadahul yumna, maka hendaknya meletakkan tangannya yang kanan ala sadrihi, ke dadanya. Ini khususnya kalau mau sholat, khususnya meletakkan tangan. Falyadha yadahul yumna ala sadrihi, meletakkan tangan kanan ke dadanya. Wal yakul, kemudian ia membaca subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Sab'a marratin, diulang 7 kali. Itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Nah, ini ya nggak bisa dilakukan kalau sholatnya buru-buru. Tapi biasanya kalau sholat buru-buru malah nggak was-was loh, langsung was-was, sat-set, timbul was-was. Itu kan malah kalau yang pelan-pelan ya. Lah, ketika timbul kayak begitu itu, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, letakkan tangan kita ke kanan, kemudian membaca subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al.
Cuman kalau dulu saya pernah diajarkan sama guru, bacaannya enggak begitu. Letakkan tangan di dada tetap. Cuman beliau, dan yang itu saya amalkan sampai sekarang, yaitu ilahi anta maksudi waridho'a matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Begitu itu saya amalkan. Ketika saya baca itu hampir kedengaran jamaah. Selesai sholat pernah ada jamaah yang ikut di Suryalaya itu, TKN ya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya ditanya, Pak Ustadz ikut TKN? Enggak. Kok amalannya sama orang TKN? Yaitu ketika sholat, sebelum sholat membaca ilahi anta maksudi waridho'a matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Setahu saya pernah diajarin sama guru saya ketika mau sholat dan untuk jaga agar ngindari was-was membaca itu. Tapi kalau dalam kitab ini bacanya beda, yaitu subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadili. Lah, lalu yang menyebabkan kita jadi was-was itu loh apa? Dalam hadis riwayat Muslim, dzaka syaitonun yuqalu lahu khanzab fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wasfil ala yasarika salasan. Hadis riwayat Muslim. Yang menyebabkan itu dzaka syaitonun, itulah setan. Yuqalu lahu, yang diberi nama khanzab. Jadi nanti saya kutipkan dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah, tulisan Imam Nawawi Banten juga, bahwa setan itu ternyata punya 9 pasukan, dan setiap pasukan itu punya nama, punya tugas masing-masing. Lah, salah satunya ada satu pasukan setan yang namanya khanzab, yang kerjaannya ganggu orang sholat. Sholat yang cuma 5 menit aja kita diganggu, diuber-uber, macam-macam Pak gangguannya. Kadang sebelum sholat itu perut ya nggak mules, giliran sholat mules. Mau dikeluarin, wong kita berada di barisan depan, ditahan sampai keringetan, ditahan, ini dilalahi imamnya bacanya lama ya Pak Ustaz. Itu di hati udah deg-degan aja pengen ngomel sama imamnya. Ini imam gua cepetan, ini udah nahan kayak begini, udah keringet begini. Loh, itu tidak sebelum sholat ya dilalang enggak loh. Loh, saya tuh kegoda setan itu yus berkali-kali Pak, Amung, kita manusia biasa ya. Saya pernah mau habis asar mau ngajar, nyari kunci motor nggak nemu-nemu Pak. Karena di masjid udah komat, karena saat itu saya tinggalkan mepet masjid dulu. Lah karena di masjid udah komat, saya langsung masuk ke masjid. Lah dilalah imamnya nggak hadir, imam rawatibnya. Lah karena imam rawatib nggak hadir, akhirnya saya imamin. Dalam keadaan pikiran lagi kacau, nyari kunci belum ketemu. Yes, biasa sholat asar, sholli fardhul asri, wes sebisa-bisanya dibaca. Cuman pikiran masih kacau. Begitu ruko, Allahu Akbar. Saya kan pakai celana, nggak pakai sarung. Kerasa loh Pak di sini itu, gerenjel-gerenjel. Ini kunci. Tadi nggak nemu-nemu, giliran sholat ketemu. Lebih gitu sami Allahu liman hamidah, padahal baru rakaat pertama, lupa saya Pak. Rakaat berapa ya tadi? 2 atau 3. Padahal baru 1. Itu saya Pak. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang kelihatannya khusyuk-khusyuk sih. Belum lama Pak, gara-gara bakso Malang juga buyar juga saya Pak. Saya kalau nggak ada kegiatan keluar habis maghrib ngajar anak-anak kecil-kecil ngaji, anak-anak kelas TK umur 5 tahun 6 tahun. Nah, dilala perut yuk rasa lapar menjelang isya. Biasanya di depan musola saya itu ada tukang bakso Malang berhenti. Lah itu sampai ngajar selesai tukang bakso Malang kok yang nggak datang. Begitu azan isya kata anak-anak, Pak Ustadz azan, tar dulu bentaran dah. Maksud saya nunggu
bakso Malang. Pak Ustadz, yang lain-lain udah pada komat. Ya udah adzan. Loh, tukang bakso Malang nggak ketemu tuh nggak datang Pak. Begitu komat udah komat, baru takbir Allahu Akbar. Bakso Malang yang bawa gerobak yang pakai speaker kecil itu Pak. Bakso Malang. Buyar Pak. Ya Allah, ini bakso Malang ditunggu tadi nggak kelar. Loh, saya baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yadumul yatim. Blank. Habis itu nggak ada lanjutannya. Saya ulang lagi, ya berhenti di situ lagi. Ya Allah, betapa mudahnya kita ini di ping sama setan dikit aja. Gara-gara bakso Malang kocar kacir. Kalau bapak-bapak sih kelihatan nggak ya? Makanya sholat itu enak jadi makmum Pak. Jadi makmum itu mikirin apa jadi bodo amat. Yang penting imamnya nggak lupa. Enak kan jadi makmum aslinya. Lah, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Itu penyebabnya adalah setan yang kelompoknya, pasukannya namanya khanzab. Fa idza ahsastahu, ketika engkau merasakan was-was yang disebabkan oleh khanzab itu, fata'awwadz billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah dari khanzab itu, yaitu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah baca ta'awudz itu kan doa. Ya kadang doa kita itu ijabah, kadang yo enggak. Model-model kayak kita kayak begini. Lah yang perintah berikutnya ini kondisional Pak. Kondisional itu kalau memang kondisinya memungkinkan ya dijalani, tapi kalau enggak ya enggak. Karena perintahnya wasfil ala yasarika salasan, kemudian meludahlah 3 kali ke arah kiri. Lah ke arah kiri Pak Ustaz. Lah kalau zaman dulu kan masjidnya masih pasir, belum pakai ini apa? Karpet. Jadi ngeludah ya biasa. Kalau dulu saya di kampung, kalau sujud ya sambil ngeludah. Karena musola panggung kan pakai kayu itu. Lah kan di sela-sela kayu itu kan ada sela-sela bikin asal sujud pas lubang. Ya ngeludah, bocah namanya bocah. Dan ternyata Rasulullah kalau kena gangguan was-was itu suruh baca ta'awudz, kemudian ngeludah ke kiri 3 kali. Baca ta'awudz silahkan baca, tapi ngeludah ke kirinya ini yang lihat situasi. Nah kalau situasi bisa malah tambah ribut, atau mungkin nggak ada orang tapi kan bawahnya karpet. Nah ini namanya perintah yang kondisional. Jangan langsung begitu perintah langsung dijalani, nggak ngelihat situasinya. Oh yo mau sholat bisa jadi tunjuk-tunjukkan gara-gara ngamalin hadis tapi nggak pakai ilmu. Jadi ngamalin hadis bener, tapi kan ngamalinya itu harus pakai ilmu. Karena perintah itu kadang ada yang perintah bagaimanapun tetap dijalankan, tapi ada perintah yang melihat kondisinya. Kayak begini kan melihat kondisinya. Nah, yang ganggu orang sholat itu tadi namanya khanzab. Lah, Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Maraqiyul Ubudiyah ini beliau mengklasifikasi bahwa setan itu ada 9 kelompok. Yang pertama, faminhum khanzab tadi. Kelompok pertama namanya khanzab. Wa huwa al-muwaswisu fis sholati. Kerjaannya menimbulkan rasa was-was bagi orang yang sholat. Orang yang sholat itu dibikin was-was. Kadang kalau di masjid ini kondusif, kadang ada satu masjid yang nggak terkendali, anak-anak kecil, wisiknya nggak ketulungan. Itu kadang di pikiran kita, Pak, lagi sholat tuh Pak, anak siapa? Ini bapaknya ikut atau enggak? Awas ntar selesai sholat mau saya omelin. Di pikiran kita ya kepikiran loh Pak begitu. Tapi wong cerdasnya anak sekarang Pak, begitu Pak Ustadz Repto tahiyat terakhir itu bocah kabur.
Bocah cerdas. Dia tahu ini kalau sholat selesai pasti saya diomelin. Begitu tahiyat terakhir pulang. Dan saya kenangan pertama Pak Ustaz Rifto waktu khutbah Jumat di masjid sebelah. Pertama saya khutbah Jumat di situ. Itu kan asal sami Allahu liman hamidah. Anak-anak kan tepuk tangan, pok 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 pok. Rukuk Allahu akbar, pok 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 yang di atas dulu ya. Itu hampir saya lupa itu. Gara-gara dalam sholat itu dalam pikiran saya, ya Allah, ini bocah banyak begini anak siapa ya? Asal kita Allahu akbar, pok 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 pok. Sampai Allahu liman hamidah, tepuk tangan. Allah sujud, tepuk tangan. Sekarang kayaknya udah enggak ya, karena jauh kita di sini bocah di sana. Kalau dulu kan di atas kan ya, ya Pak Bu ya, ya kan bocah di atas, kita khotibnya di bawah kayak begini. Lah itu kerjaannya namanya khonzab. Kemudian yang kedua wilhan, nama setan namanya keren Pak, wilhan. Huwa al-waswisu fit thaharah, ya ini kerjaannya meniupkan rasa waswas bagi orang yang sedang bersuci, entah mandi, entah wudu, sehingga wudunya itu kayaknya nggak sah aja. Diulang mulu sampai kalau di Jakarta sih insya Allah nggak kehabisan air Pak. Kalau yang di daerah mertua saya itu asal udah bulan-bulan begini Pak, yo wes mau nunggu mobil tangki kiriman air. Lah kalau orang wudu kok nawaitu wudu'a, nggak kelar was-was. Ini kerjaannya wilhan. Kemudian yang ketiga namanya zalanbur. Namanya keren. Wa fi kulli suqin, nongkrongnya di pasar, preman pasar ternyata. Namanya zalanbur. Yuzayyinu lil ba'iina al-lawwa wal halafa al-kadhiba. Kerjaannya ngompor-ngomporin para pedagang supaya para pedagang itu curang. Ada yang literan diketok dari bawah, ada yang timbangan diganjel, ada yang kalau ini saya ngalami sendiri Pak, beli duku Pak. Beli duku itu saya lihat ditimbang ya kayaknya itu jarumnya diangkat 2 beneran, saya beli 2 kilo. Begitu nyampe kontrakan, dulu zaman masih kontrak, kebetulan mertua itu kan punya dagangan timbangan digital ya. Begitu ditimbang, jauh Pak. Lah ini yang ngompor-ngomporin namanya zalanbur, yang ngompor-ngomporin para pedagang supaya curang dalam dagangan. Duku yang bagus-bagus taruh di atas, yang kecil-kecil taruh di bawah. Kita kalau beli disuruh nyobain yang di atas. Begitu ada yang beli diserok pakai piring plastik tapi yang ke bawah serp. Dimasukin plastiknya hitam. Nah kan kita samar. Kalau plastiknya putih kelihatan. Salak. Apalagi kalau kita pulang kampung naik bus. Yang pernah ngalami Mas. Dulu zaman sebelum ada tol Cipali kan lewatnya Pantura. Asal keluar tol Cikampek, ada orang dagang salak bawa 2 karung, dibagiin suruh nyobain, manis Pak. Lah ini saya aja pernah kok, karena bapak saya itu demen banget sama salak, ya saya beli Pak. Begitu nyampe rumah, yo 2 kilo itu yang bisa kemakan 3 biji, yang lain wis sepet. Duren kita suruh nyoba, pisau ditusuk diituin ke durian. Loh, kita disuruh jilat pisaunya itu ya mau itu kan. Manis Pak, manis. Begitu nyampe rumah, ya Allah. Makanya saya diusul sama istri saya kalau beli durian bawa tempat yang kayak kecil, suruh belah di situ. Kan ketahuan mana jelek mana bagus. Lah ini kerjaannya zalanbur begitu tuh. Ngompor-ngomporin para pedagang supaya curang dalam berdagang. Padahal ketika kita curang itu mematikan jalan rezeki kita sendiri. Memang kita sekali itu untung, tapi kan orang itu langsung besoknya udah nggak mau beli lagi di kita. Lah kemudian orang itu pasti cerita ke orang lain, jangan beli ke pedagang itu, curang tuh. Nah, akhirnya mati dagangan kita. Rasul itu dulunya waktu bujangan ya pedagang. Tapi dagangnya Rasulullah begitu jujur luar biasa.
Beliau mengambil barang dari juragan Khadijah yang kemudian jadi istrinya. Misalnya barang itu harganya 10.000. Beliau ngambil dari Khadijah 10.000. Ketika ada pembeli yang datang, beliau tetap, ini berapa? Beliau bilang, saya ngambil dari juragan 10.000. Nah terserah kamu ngasih untung ke saya berapa. Wong saya ini kesini yo ada biaya, jagain di sini yo ada biaya, ya yang penting ada untungnya. Itu cara dagang Rasulullah. Ini kadang kita yo hampir niru begitu. Misalnya kita dagang baju gitu ya. Ini berapa bang? 100 misalnya kita buka harga 75 ya, wah gak bisa, ini ngambilnya aja belum dapet. Padahal ngambilnya cuma 45. Oh tadi ada yang nawar 80 aja enggak saya kasih, masuk kamu nawar 75. Kadang pakai sumpah lagi, sumpah sambil geledek tadi ada yang nawar. Sudah ngapusi sumpah dan bergeledek lagi. Itu kerjaannya Zalambur dan kita yo banyak yang kena. Dan kalau masalah dagang seharusnya kita malu dengan orang Cina Pak ya. Orang Cina itu kalau dagang ia kan saling membantu. Misalnya ada orang dagang tak datang ke tokonya dia, nanya HP misalnya, Pak HP yang ini, dia akan selalu bilang ada. Walaupun di tokonya nggak ada, dia bilang ada. Sebentar ya, diambil di gudang, padahal diambil di toko sebelah. Paling tidak ia bikin laku dagangan toko sebelahnya. Dia dapat persenan entah 10.000 entah 15.000. Lah kalau kita kadang sesama muslim malah saling jegal. Ini di sini paling murah, jangan beli di situ. Wah mahal itu, jarangnya juga nggak bagus. Sesama muslim kata. Harusnya kita malu sama Cina. Makanya Cina lebih maju. Giliran Cina lebih maju, kita nggak terima. Dagangnya dia kadang lebih jujur daripada kita. Kadang Pak. Kemudian yang keempat namanya akwar. Kelompok setan yang nomor 4 namanya akwar. Wahwa syaitanuz zina. Ini setan yang ngompor-ngomporin orang berbuat zina, yang seakan-akan kalau kata lagunya Elvis Presley itu rumput tetangga lebih hijau. Bener ya Pak ya? Pak. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya Pak. Kayaknya itu kalau punya orang itu lebih seger daripada punya sendiri. Padahal itu kerjaannya sini bahaya ya. Dan pelaku perbuatan dosa yang azabnya cash itu ada 2. Isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada 2 dosa yang azabnya itu cash, nggak nunggu di akhirat, di dunia langsung diberi. Yang pertama al-baghyu, zina, kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 2 dosa ini gak nunggu di akhirat, di dunia langsung dikasih balasannya. Penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya ya berawal dari zina. Penyakit AIDS itu kan belum ketemu obatnya sampai sekarang. Dan wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dan itu kerjaannya akwar. Kemudian yang kelima wasnan atau dibaca wisnan. Wa huwa syaitanun naum. Setannya orang yang kalau lagi tidur. Yuskilur ra'sa wal ajfan anil qiyami ila salati wa nahwiha. Yang kalau kita mau bangun untuk ibadah, badan kerasanya berat. Sama-sama bangun jam 2. Tapi kalau itu kita tahu ada jadwal pertandingan Madrid sama Barca, itu bangun ya set. Pak ya? Yang pecinta bola loh ya. Kalau yang nggak pecinta sih nggak ngaruh. Ya termasuk saya pecinta bola Pak. Loh saya tuh ya akhir-akhir ini aja semenjak TV pasang setobok. Dulu sebelum itu ya apal saya Pak. Lah itu sama-sama jam 2 niat bangun kalau tadi jadwalnya Barca sama Madrid. Saya demen kalau 2 itu ketemu. Lu bangun langsung set. Tapi kalau mau tahajud tuh ya ngolat. Aduh,
baru jam 2, ntar lagi begitu jam 3 ntar lagi bablas. Wis. Kadang kita ya kalah sama dia, ya kalah yo, tapi yo kadang yo menang ya Pak ya. Wasadis yang keenam namanya tabar. Wa huwa ismu syaitanil musibah yuzayyinu as-siyah. Tabar ini kelompok setan yang bertugas untuk atau mendatangi orang-orang yang kena musibah, sehingga terkadang orang yang tertimpa musibah itu menyalahkan orang lain dan kadang menyalahkan Allah. Misal, mohon maaf, kita pulang dari kerja jatuh dari motor, kemudian besoknya nggak bisa kerja. Ya kalau yang kerja gajian bulanan sih, insya Allah. Kalau jalan harian ya nggak dapat gaji tuh kalau nggak masuk. Kemudian kita di rumah waduh, gara-gara jatuh sih, ini gara-gara orang yang bangun jalan, gara-gara angkot tadi sih berhenti, semuanya disalahin. Ujung-ujungnya kalau orang semuanya udah disalahin, nanti Allah ikut disalahin. Lah ini musibah. Sehingga ketika orang musibah itu pun wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyebut nama Allah biar jauh dari tabar. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, wah ini sering jadi nama orang karena saya pernah ketemu orang namanya ini Dasim. Pernah ketemu kan ya orang namanya Dasim ya. Yang kalau ada suruh ganti Pak. Ternyata Dasim itu nama setan. Tapi ya saya pernah ketemu Pak orang namanya Dasim, pernah ketemu. Ayo Dasim. Ada kan yang nama Dasim ya? Pernah ketemu kan? Ternyata nama salah satu dari nama setan. Dasim, nama setan. Huwa ismu syaitanit ta'am. Ini setan yang ganggu ketika orang makan, sehingga ketika kalau makan rasanya kayak nggak kenyang-kenyang, sehingga hayu aja. Begitu udah habis masih pengen nambah. Misalnya makannya itu kok sebelum sholat duhur, begitu adzan duhur malah angop, merem. Kerjaannya si Dasim. Kalau ada tetangga temen namanya Dasim, suruh ganti Pak. Lah mungkin dulu kan dia belum ngaji, nggak tahu ternyata Dasim itu salah satu nama setan. Kerjaannya ya orang makan disuruh terus. Makanya kadang makan kita ini bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Asal masih pengen hajar terus. Banyak kita ini kesehatan kita ini terganggu kan karena makanan. Kadang kita udah tahu Pak di usia segini ini kurangi, kalau perlu hindari makan ini. Tetapi kadang nafsu sama Dasim, makan aja, udah gak apa-apa. Dasim begitu habis makan pinggang pegel, sini sakit, udah tahu punya penyakit semurat. Ada orang makan some, makan sambal kacangnya, oh nafsu ya hayo. Giliran selesai mau sholat berdiri, ada. Dasim. Kalau ketemu Dasim bilangin Pak ya. Ternyata nama setan itu Dasim. Kemudian yang ke-8 matwan. Wa sahibul akhbaril kadzibah. Ini setan yang tugasnya menyebarkan informasi palsu. Wah, ini kita menjelang pemilu gini hati-hati Pak ya. Orang yang gak seneng sama salah satu calon pasti akan bikin informasi yang menjelekkan calon itu.
Ya seandainya kita memang nggak suka dengan calon itu ya udah wajar, kita nggak suka itu biasa. Tapi nggak usah ikut-ikutan menjelekkan. Karena kita dengan ikut-ikutan menjelekkan, kita ikut-ikutan ini nggak gratis, dicatat sama Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak sepatah kata pun yang keluar dari sini atau yang dari ini nih. Sekarang kan ini ya. Nah, tul sebar. Misal kita nggak senang dengan, kan konon calonnya 3 nih calonnya, tapi 6 ya bisa jadi ya. Kita nggak suka ya udah, nggak biasa, nggak suka itu biasa, tapi nggak usah ikut-ikutan menjelekkan. Atau misalnya ada informasi yang masuk ke HP kita di grup WA biasanya, kok menjelek-jelekkan salah satu dari ketiga calon itu, ya udahlah cukup sampai di kita aja, jangan di-share lagi. Kalau kita share lagi, kemudian di-share lagi, dosa jariah. Kalau bener namanya ghibah, kalau enggak bener namanya fitnah. Ini menjelang begini, wah seru Pak. Apalagi dengan teknologi sekarang, foto orang berdiri diem bisa dirubah jadi jogetan Pak. Foto saya sama Pak Abu ini ada jarak Pak, tapi diedit bisa pelukan Pak. Lah kalau laki sama laki sih mungkin enggak, kalau sama perempuan kemudian itu. Saya pernah diajarin orang caranya ngedit orang duduk berdiri diem orang itu foto, tapi bisa berubah jadi joget-joget dan mulutnya juga gerak-gerak persis dengan lagu yang dinyanyikan itu. Foto agak jauhan bisa berdekatan berpelukan. Ini rekayasa. Lah namanya rekayasa kan bohong. Lah kalau kita ikut-ikutan bohong juga. Hati-hati Pak menjelang begini yes. Takutnya di akhirat ya kita udah kena, di dunia kadang ya kena juga. Kalau ada yang nggak suka kemudian dilaporin menjelek-jelekkan salah satu calon, wah ya, kena juga kita. Yus kalau nggak suka ya biarin wajar. Itu namanya matwan sahibul ahbaril kadhibah. Yang tingkatan tertinggi, kelompok setan elit, ibarat pasukan apa ya? Kopassus apa pasukan elitnya setan. Namanya Abiyat. Wa huwa muwakkilun bil anbiya'i wal awliya. Ammal anbiya'u fasallimu minhu wa ammal awliya'u fahum mujahiduna lahu faman salimahu Allahu sallama wa man aghwahu Allahu ghawa. Pasukan elitnya setan itu namanya Abiyat. Dan ia tugasnya musuhnya para nabi dan para wali. Kalau para nabi dijamin bisa mengalahkan itu, karena para nabi semuanya maksum terjaga. Tapi wali, ialau yang diselamatkan oleh Allah ya selamat. Tapi kalau yang digelincirkan oleh Allah ya sama su'ul khotimah. Dalam Ihya Ulumuddin di situ ditulis ada beberapa contoh seorang yang konon katanya wali tapi akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Di Ihya itu Bal'am bin Ba'muro itu di situ diceritakan muridnya aja ratusan ribu, tetapi di akhir hayatnya ia bukan hanya su'ul khotimah, justru malah mati dalam keadaan kafir. Maka ada istilah ulama su, ada istilah wali setan. Lah ini kadang menjelang begini, kalau ada kiai, ada ulama nggak cocok dengan calon ini, pendukungnya calon ini langsung nyebut ini ulama su, wali setan. Kita nggak usah ikut-ikutan Pak. Kalau ada orang alim misalnya berbeda pendapat itu wajar, biasa. Kita nggak usah ikut-ikutan menjelekkan sono, menjelekkan sini. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sebagai penutup pertemuan kita malam ini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumam. Cintailah yang pengen kita cintai,
idolakan siapa yang pengen kita idolakan, silahkan, tapi haunamma, sederhana saja. Asa ayyakuna baghidhuka yaumamma, karena bisa jadi orang yang kita bangga-banggakan saat ini suatu saat menjadi orang yang paling kita benci. Dulu mah wah dia hebat, wah akhirnya pengkhianat. Tapi juga sebaliknya, wa baghidhuka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kita benci kepada seseorang ya sederhana saja, nggak usah berlebihan, karena bisa jadi asa ayyakuna habibaka yaumamma, bisa jadi orang yang kita benci saat ini besok-besok justru malah menjadi orang yang kita cintai. Kayak film India itu loh kan, musuhan sampai bunuh-bunuhan, dilalah anaknya saling cinta akhirnya jadi besan. Ya kalau benci ya silakan, tapi sederhana, nggak usah berlebihan, karena bisa jadi nanti akan kita cintai. Kalau cinta ya sederhana, nggak usah berlebihan, karena bisa jadi menjadi yang kita benci. Kalau berlebihan takut efeknya berlebihan pula. Tapi kalau sederhana, insya Allah yang sederhana aja, biasa aja. Kalau kita nggak suka sama orang, jangan ditunjuk-tunjukkan. Nanti suatu saat orang yang nggak kita suka menjadi orang yang kita suka. Lah kalau hari ini kita benci dengan berlebihan, besok kok kita suka, orang-orang ya akhirnya akan digituin. Ya akhirnya kemarin aja dimaki-maki, sekarang dipuji-puji. Lah kalau kita sederhana kan biasa-biasa aja, ketemu ya biasa, nggak cocok biasa. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Kalau cinta silahkan cinta, tapi sederhana, karena bisa jadi berubah menjadi benci. Wa baghidhuka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau benci ya biasa saja, karena suatu saat menjadi cinta. Cinta dan benci itu berubahnya dalam sedetik, Pak. Hati ini akan berubah cepat sekali. Maka yuk jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.